Saudara, ada momen menarik sebelum Ganjar dan Mahfud MD berangkat ke KPU. Saat di Tugu Proklamasi, saudara, Mahfud MD menjelaskan mengapa ia mengenakan kemeja putih. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Ada kenangan di balik kemeja putih yang dikenakan Bacawa Pres Mahfud MD. Ya, kenangan yang membawa Mahfud flashback ke tahun 2018. Kemeja putih yang dikenakannya ternyata adalah baju yang dikenakannya saat gagal jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Kenangannya dengan kemeja putih ini, Mahfud MD sampaikan di Tugu Proklamasi sesaat sebelum bersama Ganjar mendaftar ke KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Meski tak jadi Bacawa Pres Joko Widodo saat itu, namun Mahfud MD tetap bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan menjadi Menko Polhukam. Beragam pertimbangan akhirnya membuat Mahfud yang dipilih jadi Bacawa Pres, di antaranya Mahfud merupakan sosok dengan pengalaman lengkap di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahfud juga dikenal sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Apakah track record Mahfud MD akan mendongkrak suara pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres mendatang? Tim Liputan Kompas TV. Iya, saudara, saat di Tugu Proklamasi, Mahfud MD menjelaskan alasan mengapa ia mengenakan kemeja putih. Dan ternyata kemeja putih yang dikenakannya adalah baju yang dikenakannya saat gagal jadi cawapresnya Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu. Lalu bagaimana membaca pesan politik Mahfud MD di balik narasi mengenakan kemeja putih pada pendaftaran hari ini? Kita ulas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat, Prof. Waalaikumsalam, Yasir. Salam sehat semua. Anda membacanya seperti apa nih narasi yang disampaikan oleh ataupun cerita yang disampaikan oleh Mahfud MD soal kisah di balik kemeja ataupun baju putih ini? Ya, tentu banyak tafsir politik juga ya yang akan dikenakan oleh para pemirsa ataupun para pemilih. Dalam konteks sekarang kita pemilu, orang bisa berbeda-beda tafsir. Nah, tapi memang dalam psikologi politik ada satu hal yang harus diingat ya, Sir, bahwa the power of narrative itu, narasi itu penting mempengaruhi atau membuat kesan kita tampil seperti apa di mata publik gitu loh. Dan juga untuk misalnya keperluan branding gitu ya, kalau kita bicara lebih jauh. Jadi branding itu Anda akan diingat orang oleh pemilih orang seperti apa gitu. Nah, narasi itu menjadi penting untuk dikelola. Kalau narasi itu banyakkan yang buruk-buruk tentang Anda, nah tentu orang akan menarik kesimpulan Anda juga sosok yang tidak bisa diandalkan. Jadi sekecil apapun narasi itu kalau bisa dipakai untuk misalnya meyakinkan kepada pemilih Anda sosok seperti apa, nah itu disitulah sesungguhnya ujian bagi politisi. Jadi narasi itu penting. Karena memang manusia itu cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi, oleh cerita, dibanding misalnya fakta dan data. Itu sudah banyak riset psikologinya. Jadi lebih mudah menggugah orang itu dengan cerita. Nah tentu tadi momen Pak Mahfud misalnya menceritakan tentang cerita tentang baju putih yang dulu tidak sempat dipakai waktu akan sudah digadang-gadang waktu itu kan, bahkan orang sudah begitu yakin karena sudah dipanggil
eh, duduk dekat-dekat dari tempat rapat, begitu sudah disuruh disiapkan baju putih kalau untuk pendaftaran, cuma proses-proses politik di menit-menit terakhir tidak jadi, kan begitu. Nah, tentu misalnya bisa dikesankan bahwa ya sesungguhnya memang Pak Mahfud memang capable. Jadi sengaja narasi itu dibangun. Ya, Sebenarnya ya maksudnya bisa dibaca seperti itu. Oke, kalau menurut Prof sendiri sosok seperti apa yang nanti akan dibangun oleh Mahfud MD dalam kampanye nanti? Apakah nanti narasi-narasi seperti ini bisa saya katakan memainkan ataupun mengolah narasi bisa jadi salah satu strategi yang digunakan Mahfud MD? Iya, betul. Jadi yang harus diingat, nah, jadi ada 4 hukum S, 4S dan 1K gitu dalam mengelola narasi itu. Narasi itu usahakan sesimpel mungkin. Nah, tadi kita udah dapat itu. Pesannya kan sederhana. Nggak neko-neko gitu loh, bawa baju, nggak jadi dipakai. Saya bawa ke ibu saya, disimpan baik-baik gitu. Saya tidak dendam misalnya, saya tidak ada hard feeling. Ternyata baju, dan ternyata ini maksud Tuhan. Jadi pesannya nggak banyak gitu loh. Dan kemudian setelah itu kan Pak Mahfud bilang ya saya sekarang bersyukur saya bisa dicalonkan sekarang, dan saya juga dengan begitu bisa dibaca saya sebenarnya orang yang pantas gitu loh untuk jadi wapres dulu aja. Nasib berkata lain kan. Gitu. Kalau dari Prof sendiri, dari psikologi politik nih Prof, sosok seperti apa yang nantinya ingin dicitrakan, atau kita bahasanya branding politiknya seperti apa nanti yang ingin dicitrakan oleh Mahfud MD ketika sudah menjadi bacawa pres mendampingi Ganjar Pranowo ini? Ya, jadi memang narasi itu harus ada 4S-nya itu. Jadi ada story, tadi udah ada story-nya, ada kesederhanaan, simplicity, ada self-evident. Jadi bukti karakter Pak Mahfud di cerita itu, dan tentu story-story yang menarik gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi pesannya kan Pak Mahfud, saya orang sederhana, simple, nggak neko-neko, saya tegas, saya tidak punya hard feeling, dan saya konsisten orangnya apa adanya, dan baju putih juga cukup untuk melambangkan itu juga. Dan mungkin klop juga dengan pasang saya tadi yang hitam putih, tidak abu-abu. Nah, itu nah tentu ini juga self-evident menjadi pembuktian diri yang konsisten dengan cita-cita Pak Mahfud sebelumnya. Nah, jadi 4S itu tambah 1K harus konsisten. Jadi kalau ditanya apakah narasi ini akan bisa mengikat pemilih, ya asal 4S 1K itu dipertahankan ya. Nah, tadi saya lupa satu lagi, soul itu ya dalam narasi itu, artinya nilai-nilai. Tadi kan disampaikan, saya orang yang menghormati orang tua, ibu bagi saya, kejujuran bagi saya penting, konsistensi penting. Nah, soulnya itu harus dapat gitu loh. Jadi kalau 4S 1K itu dijaga, ya bisa jadi nanti seperti apa branding ya, political branding Pak Mahfud sampai ke pemilih, itu bisa berdampak kepada elektoralnya gitu. Oke, bisa berdampak kepada elektoralnya. Terakhir, Prof, ini tadi ada 4S dan 1K konsisten. Ini menurut Anda, hemat Anda ke depannya narasi-narasi, mengolah narasi, memainkan narasi ini tetap menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh Mahfud MD? Singkat saja, Prof. Harus. Jadi kalau bahkan literatur mengatakan banyak politisi-politisi yang handal itu pada rata-rata tuh piawai mengelola narasi itu gitu. Oke, kita nantikan ya seperti apa nanti narasi-narasi apa lagi nanti dimainkan oleh bacawa pres Mahfud MD, dan seperti dari kata Anda yang penting konsisten ya sehingga bisa menggait elektoral ataupun menggait pemilih pada pilpres mendatang. Terima kasih Prof Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof.